Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa bahagian 4, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya surga tersebut seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat 133 Allah menyebutkan atau memerintahkan kita untuk bersegera atau berlomba-lomba menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah, di mana satu surga itu luasnya seluas langit. Artinya langit itu seluas 7 langit dan juga bumi. Itu satu surga. Padahal Allah menyediakan lebih dari satu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Di dalam ayat 134 dan 135 surat Ali Imran ini Allah menyebutkan setidaknya ada 6 sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Sebelumnya kita juga sudah membahas ataupun sudah disebutkan pada ciri-ciri orang bertakwa pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Pengulangan-pengulangan ini menunjukkan betapa pentingnya infak ini, baik manfaat bagi orang yang berinfak maupun bagi orang yang menerima infak. Bagi orang yang berinfak akan membersihkan jiwanya dari segala penyakit, membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain. Dan yang terpenting dengan berinfak, akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang menerima infak, mereka akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek sosial. Di dalam sebuah hadis, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik? Islam yang bagaimana yang bagus itu? Rasul menjawab, "Tut'imut ta'am." Islam yang bagus adalah engkau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak dikenal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa agama Islam agama yang peduli kepada sesama, memberikan, berbagi dan memberikan harta kepada yang membutuhkan, serta memberikan salam doa kepada orang-orang lain. Ciri yang pertama yaitu orang yang gemar berinfak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang bertakwa yang ketiga, yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat 133 ini adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Kemarahan itu ada yang boleh dilampiaskan atau diwujudkan, dan juga ada yang tidak boleh diwujudkan atau harus ditahan. Kemarahan yang boleh diwujudkan adalah kemarahan apabila melihat kezaliman, itu harus diwujudkan. Ataupun melihat agama yang dilecehkan. Oleh karena itu Rasulullah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah atau membalas apabila itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Tidak pernah dibalas. Tidak pernah membalas keburukan orang apabila keburukan itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Kita lihat, kita tahu dalam sejarah bagaimana Nabi itu diperlakukan dengan sangat tidak baik. Namun Nabi kita, Nabi yang sangat mulia hatinya, boleh tidak pernah membalas. Akan tetapi kalau berkaitan dengan agama yang dilecehkan, agama yang diremehkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Maka itu adalah kemarahan yang dibolehkan, bahkan diharuskan. Adapun kemarahan yang sifatnya individu, tersinggung dengan orang lain, keinginan kita tidak terpenuhi, ataupun orang-orang yang bekerja kepada kita tidak melakukan seperti yang kita harapkan, maka kemarahan seperti ini adalah kemarahan yang Allah perintahkan kita disuruh menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau mengatakan, khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya membantu Rasulullah di rumahnya itu selama 10 tahun, kata sahabat Anas bin Malik ini. Namun selama 10 tahun itu, kata sahabat Anas, fama qala li uffin qattun. Aku tidak pernah mendengar Nabi mengeluarkan kata-kata sama sekali. Dan juga tidak pernah mendengar Nabi mengatakan lima sana'ta wala ala sana'ta. Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu kerjakan ini, kenapa kamu tidak kerjakan itu. Tidak pernah Nabi mengucapkan kata-kata tersebut selama 10 tahun. Bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini bukanlah hal yang mudah. Beda dengan kita, kadang-kadang gampang tersinggung, gampang marah, karena kadang-kadang malah disebabkan karena hal-hal yang sepele. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mampu menahan marah ini Nabi sebutkan sebagai orang yang kuat. Rasulullah bersabda, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, bukanlah orang yang menang bertinju, bukanlah orang yang menang dalam berkelahi, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Inilah orang yang kuat sebenarnya itu. Karena kemarahan kita, begitu seseorang marah, maka itu membuka jalan bagi setan untuk mempermainkan orang ini. Kita lihat ketika seseorang marah, tidak akan mampu mengendalikan dirinya dan dipermainkan oleh setan. Akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mencaci maki, melaknat, mengucapkan kata-kata yang sangat tidak baik. Kadang-kadang sampai memukul, bahkan kadang-kadang sampai terjadi pembunuhan. Faktornya adalah karena kemarahan tadi. Maka orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Begitu orang marah, setan datang masuk ke dalam dirinya itu dan mempermainkan orang marah ini seperti mempermainkan anak kecil. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Begitu orang marah, setan akan masuk ke dalam dirinya dan akan memerintahkan orang tersebut untuk berbuat yang jahat, berbuat yang keji, dan mengatakan ungkapan-ungkapan yang tidak benar, yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita marah, Rasulullah memerintahkan kita berusaha mengalihkan perhatian, jangan sampai kita terbawa oleh kemarahan. Yang pertama adalah ingat Allah. Ingat Allah. Ini akan meredam kemarahan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah juga punya sifat marah. Akan tetapi kasih sayang Allah kepada makhluk, kepada kita, itu mengalahkan amarahnya itu. Coba kita hayati pesan ini. Ketika kita marah kepada bawahan, marah kepada anak kita, marah kepada sahabat-sahabat kita, ingatlah bahwa Allah itu juga punya marah, tetapi kasih sayang Allah kepada kita mengalahkan sifat marahnya itu.
kemudian berta'awuz, minta perlindungan dari setan, kemudian berwudu, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mengalihkan kita dari sifat marah. Kalau tadinya berdiri, ya duduk, agar tidak terpancing dengan godaan setan. Kalau kita lagi duduk berbaring, agar kemarahan itu hilang. Atau setidaknya diam saja, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya akan semakin kalimat itu menjadi, keluarlah kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ini masih ada kaitan dengan yang sebelumnya, yaitu menahan amarah. Yang ketiga ini adalah memaafkan manusia. Ketika seseorang marah, sudah menahan amarahnya, itu ternyata belum cukup. Menahan ini masih memungkinkan nanti muncul lagi amarah ini. Lalu Allah perintahkan orang yang bertakwa, di samping menahan juga setelah itu masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memaafkan. Wal afina, afwan dalam bahasa kita. Afwan itu artinya itulah menghapus. Kalau orang berjalan di atas pasir misalnya, ataupun di atas tanah, akan ada bekas-bekas telapak, kemudian dihapus, dihilangkan. Itulah namanya afwan. Begitu kita marah seseorang, kemudian menahan amarah kita, lalu kita hapus, dihilangkan, sehingga tidak ada lagi bekas-bekas yang bisa menimbulkan kemarahan yang terulang kembali. Inilah hebatnya orang yang bertakwa. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Seseorang yang memiliki sifat kemaafan akan bertambah kemuliaannya. Jadi jangan kita khawatir dengan memaafkan orang lain, kita akan dianggap kita ini orang yang kalah. Tidak, justru akan menambah kemuliaan seseorang. Kemudian sifat yang keempat yang Allah sebutkan di dalam ayat 133 ini adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Rasulullah SAW pernah pergi ke Taif untuk berdakwah, menyampaikan risalah dakwah Islamiyah. Nabi ditolak, malah diusir, dihujat, dilempar dengan batu-batu. Sampai-sampai Nabi kakinya itu berdarah. Dan sahabat yang menemani Rasulullah pada waktu itu adalah Zaid bin Harithah. Itu sampai badannya itu penuh dengan luka lemparan karena beliau menjadi tameng melindungi Rasulullah SAW dari lemparan penduduk Taif. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah bahkan ditawari oleh malaikat untuk menghukum penduduk Taif tersebut. Apa kata Rasulullah? Jangan. Rasul mengatakan, malah berdoa, semoga walaupun mereka tidak beriman, semoga anak keturunan nanti akan beriman kepada Allah. Jadi sudah dimaafkan, sudah menahan amarahnya Rasulullah, kemudian memaafkan mereka, malah mendoakan mereka. Subhanallah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 134 Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang mereka apabila berbuat perbuatan dosa mereka langsung ingat Allah dan meminta ampun. Jadi cepat sadar dan cepat bertaubat. Kalimat fahisyah di dalam Al-Quran itu digunakan beberapa kali, digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Misalnya Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Ulama mengatakan semua dosa-dosa besar yang ada ancaman hukumannya itu masuk dalam fahisyah, mencuri, minuman khamar. Ini menunjukkan apa? Orang-orang bertakwa bukanlah orang yang suci dari dosa. Bisa jadi punya masa lalu yang tidak baik, mungkin terjerumus ke dalam pergaulan bebas, terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, terjerumus ke dalam dunia kriminal dan lain sebagainya. Kemudian sadar, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah itu begitu sayang, begitu cinta kepada hambanya. Siapapun yang ingin kembali kepada Allah, Allah membuka pintu pengampunan yang sebesar-besarnya. Maka Allah mengatakan, jangan sampai seorang hamba itu merasa putus asa tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, begitu mereka pernah terlibat dalam dosa-dosa, kemudian mereka ingat Allah, kembali kepada Allah, dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, bukankah Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang terakhir daripada orang yang bertakwa di dalam ayat 134 surah Ali Imran ini adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian mereka masih berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, yaitu kembali kepada Allah, meminta ampun. Kemudian yang keenam, mereka tidak lagi kembali melakukan dosa-dosa tersebut. Di dalam surah An-Nisa ayat 17-18 Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hamba-hambanya, yaitu mereka yang melakukan satu kesalahan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, kemudian mereka langsung bertaubat kepada Allah. Ini yang Allah terima taubatnya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Namun Allah tidak menerima taubat orang yang berbuat kesalahan diulangi sampai ketika akan datang kematian baru mengatakan aku bertobat. Yang seperti ini Allah tidak terima taubatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa saja memiliki dosa-dosa di masa lalu dan tidak bisa diingkari. Banyak orang-orang yang seperti itu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, sebelum mereka mendapatkan hidayah, mereka pelaku dosa besar semua. Mereka hidup dalam masa jahiliyah dengan kehidupan yang sangat menjijikkan. Tetapi begitu mereka mendapat hidayah, mereka meninggalkan semua perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya dan tidak pernah lagi mengulangi dosa-dosa yang mereka kerjakan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak pantas seorang mukmin terjatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali.
Dan agar kita tidak lagi terjatuh pada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, caranya adalah yang pertama mengingat-ingat dosa yang pernah kita kerjakan. Lalu kita bertanya, ya Allah, apakah dosa itu sudah Engkau ampuni? Apakah dosa itu sudah Engkau ampuni? Dan kita tidak tahu sudah diampuni atau belum, sehingga kita terus meminta ampun terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Inilah sikap ataupun sifat orang yang bertakwa, senantiasa bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 136, yaitu yang pertama orang yang berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Kemudian orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga orang yang memaafkan orang lain. Yang keempat orang yang berbuat baik. Yang kelima senantiasa segera bertobat apabila membuat kesalahan. Dan yang keenam tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang sudah dikerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.